Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 3 ini kita akan membahas networking models. Materi yang akan kita pelajari adalah konsep networking model, 2 TCP/IP models, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja. Jika tentang networking models, maka sangat identik sekali dengan yang namanya jaringan komputer. Ini mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat saling bertukar data dan berbagai sumber daya antara satu sama lain. Nah, kita perlu menguatkan basic fundamental dari jaringan komputernya terlebih dahulu. Langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer itu dengan mempelajari yang namanya networking models, yang mana pengertian dari networking models itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputer bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Jadi perangkat komputer itu kan ada banyak sekali, tidak cuma komputer saja, ada berbagai vendor lainnya. Agar vendor bisa saling terhubung antara satu sama lain, maka dibutuhkan yang namanya aturan, dan aturan itu disebut dengan networking models. Nah, saat ini networking models yang terkenal ada 2, yaitu TCP/IP. Sebelum adanya networking model, itu muncul para vendor memiliki networking models tersendiri. Dulu pada tahun 1974, di vendor IBM membuat networking model miliknya sendiri yang bernama SNA. Maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antara vendor. Karena itu muncul open networking model sebagai pembuka dari setiap vendor untuk saling terhubung dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor. Di sini yang OSI models dibuat oleh lembaga OSI, sedangkan yang TCP/IP dibuat oleh US Department of Defense. Dan untuk saat ini paling sering digunakan ialah TCP/IP, tapi yang sering untuk pembelajaran itu yang OSI model. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol yang mana itu tujuan agar antara perangkat komputer utamanya yang berbeda network itu saling terhubung. Untuk membantu memahami networking itu maka dipecah menjadi beberapa bagian kecil yang disebut sebagai layer. Untuk TCP/IP itu memiliki 5 layer. Di sini kita akan membahas layer yang pada TCP/IP model. Jadi networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhananya penjelasannya seperti ini. Jaringan komputer adalah suatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board, ada yang diproduksi oleh Microtik dan Cisco, kemudian web browser, ada yang dibuat oleh Google atau Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking modelnya, yang mana perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisik. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan atau aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya menggunakan networking model dan yang tidak menggunakan networking model. Ya, bisa kalian lihat di sini networking models yang digunakan oleh website ini adalah OPSI model yang terdiri dari 7 layer. Dan jika misalkan kita lihat dari 2 contoh ini, dapat dilihat bahwa untuk yang tidak menggunakan networking model, dia terlihat sangat tidak beraturan atau acak-acakan. Ini
kita akan membahas aplikasi layar yang ada pada TCP/IP model. Yang pertama di sini ada aplikasi layar, yang mana aplikasi layar berfungsi sebagai alat penghubung antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala di antara. Contohnya, servis dari aplikasi layar itu seperti HTTP, POP/TRI, SMTP, LMAP, SSH. Sebagai contohnya, saya akan mengambil yang HTTP. Di sini HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Misalkan, ketika klien merequest website, nantinya web server itu akan memberikan jawaban dari request klien yang mana ini terdiri dari HTTP header. Dan kemudian ini adalah data-data hasil inputnya. Jadi fungsi dari transport layer adalah menyajikan memberikan servis ke aplikasi layar atau transfer data untuk transport layar tersendiri. Terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP atau UDP. Perbedaannya dari TCP dan UDP biasanya kalian lihat di sini untuk salah satu fungsi servisnya yang disediakan oleh transport layer. Khususnya di TCP ada error recovery machines. Bisa kalian lihat ilustrasinya. Jika terdapat klien yang merequest website, di sini server lalu di-reply dengan HTTP header, kita sudah memasuki tahapan transport layer. Itu dapat tambahan dari TCP header yang nantinya akan diproses dan nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Maksudnya ketika terjadi kejadian saat merequest seperti overclock ataupun lain sebagainya, maka klien akan merequest ulang dan nantinya website server akan mengirim ulang paket yang hilang. Itulah TCP. Tapi jika UDP itu tidak peduli seperti saat ada yang hilang itu karena memang TCP itu digunakan untuk IP, sedangkan UDP streaming cam. Untuk networking layer itu terdapat satu contoh yaitu IP. Jadi IP itu merupakan pemberian nama atau alamat pada perangkat yang berguna agar antar perangkat tersebut dapat berkomunikasi IP-nya. IP itu menyediakan fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing. Untuk addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan untuk jenis IP address. Itu ada dua, IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 pengalamatannya yaitu 32 bit dan IPv4 itu terbagi menjadi 4 blok yang setiap bloknya itu ada 8 bit. Kemudian yang IP6 pengalamannya 128 bit terbagi menjadi 8 blok, setiap bloknya ada 16 bit. Lalu kita ke routing, adalah salah satu yang disediakan pada IP di bagian network lain yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tepat untuk tujuannya kantor. Lalu kita ke routing, adalah salah satu yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tepat untuk tujuannya ke kantor pos diibaratkan menjadi router. Jadi routing itu mencari rute yang paling tepat sampai ke tujuannya. Di sini kita akan membahas dua layer sekaligus yaitu data link layer and physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada phishing layer. Kemudian salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, frame, check, squash, yaitu hanya mendeteksi error tanpa record dan address yang digunakan pada data link layer adalah MAC address, sedangkan physical layer mendefinisikan check link. Ada satu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antara definisinya. Nah, jika kita ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, kita pasti membutuhkan perantara yang bisa menghubungkan perangkat kita dengan perangkat yang lainnya. Jadi physical layer itu mendefinisikan secara nyata kita dapat menghubungkan menggunakan WARP atau mungkin wireless. Nah, dalam hal ini bisa kita menggunakan kabel UTP yang berbasis WIR. Sedangkan jika kita menggunakan gelombang elektronik itu untuk yang berbasis wireless. Di sini terdapat istilah
encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu memiliki misi yaitu membungkus data dengan berbagai header. Nah, bisa kalian lihat pada ilustrasi gambar di samping. Jadi, jika kita memiliki data yang awal mulanya berawalan dari aplikasi layer yang kemudian diarahkan ke transport layer, nah ini ditambahkan DCP header ataupun UB header. Bagian di sini dan nama dari messenger itu adalah segment. Jadi ketika data sudah dibungkus dengan DCP header atau UDP header, maka bagian messenger ini dinamakan dengan segmen. Kemudian ketika kita sudah sampai bagian transport dan ingin diteruskan ke layer berikutnya yaitu ke layer network. Di bagian layer network itu akan ditambahkan dengan IP header, jadi awalnya data kemudian ditransfer layer ditambahkan dengan DCP header dan di bagian data layer itu akan ditambahkan IP paket ketika sudah sampai data link tersebut. Ketika kita arah ke data link layer itu nantinya akan ditambahkan data link header dan juga data link tailor. Nah, pada bagian ini namanya pada messenger ataupun pesan pada layar itu dinamakan dengan ketika sudah sampai data link layer, ketika dia ingin masuk ke layer berikutnya yaitu layer yang terakhir ke bagian physical layer. Itu nantinya dia sudah menjadi berbentuk ketika suatu sender ingin melakukan pengiriman paket data reverse. Nah, maka prosesnya terjadi pada networking model ini dinamakan dengan proses adjudication yang dilakukan oleh sender ketika sender ingin mengirimkan paket ke receiver. Maka ketika sudah sampai ke physical layer atau sudah sampai ke receiver yang mana nantinya pada proses receiver itu akan dilakukan proses decapsulation. Jadi decapsulation itu artinya perubahan agar menjadi data lagi. Jadi pas sampai data link berbentuk seperti ini, nanti pas sudah sampai ke network layer itu nanti data link header dan data link tailor akan dihapus, kemudian sampai ke arah transport layer. Nantinya IP paketnya akan dihubungkan, dihapus juga, dan ketika sampai ke arah aplikasi layer, ke arah pengguna TCP atau UDP, headernya juga akan dihapus sehingga servernya sudah bisa menikmati data yang diterima. Saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangannya protokol atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasanya dipelajari karena mudah dipahami sebagai networking model. Ada setiap vendor membuat atau masing-masing networking modelnya dipahami sebelum networking model, dan setiap vendor membuat atau memiliki networking model masing-masing. Nah, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka berkomunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar, banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lain. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model yang sebuah standar atau spesifikasi minimum pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI Open System Interconnection atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Oke, di situ.